Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita akan menerbangkan DJI Spark atau menerbangkan drone dengan menggunakan tablet. Wih, mantap ya. Jadi kalau kita menerbangkan drone, apalagi drone kamera menggunakan handphone yang cukup kecil, pandangannya tidak akan seluas tablet. Kira-kira Xiaomi Pad 5 yang sudah kita unboxing kemarin bisa nggak untuk menerbangkan drone DJI Spark atau drone MJX? Gimana nih? Bisa jawabannya ya. Karena di handphone Xiaomi biasanya lokasi pengguna produknya Anda bisa merubah dari Indonesia ke luar Indonesia. Kalau Anda merubah lokasi penggunanya, otomatis WiFi-nya berubah menjadi WiFi 5G. Jadi sudah pasti bisa digunakan untuk menerbangkan drone MJX. Tetapi untuk menerbangkan drone DJI bagaimana? Tablet ini tidak dilengkapi dengan SIM card. Bisa nggak ya? Kalau saya install kemarin DJI Go 4 akan bermasalah ya. Karena tidak dilengkapi dengan SIM card. Dia minta update. Saya sudah tethering atau menggunakan hotspot untuk mengkonekkan tablet ini ke internet, tetapi tidak mau berjalan update-nya. Apakah harus menggunakan SIM card? Dan memang itu kenyataannya, tidak bisa update. Nanti akan saya coba lagi ya. Akan saya coba untuk kedepannya. Jadi untuk mengatasi ini saya menggunakan Litchi. Tinggal install Litchi, selesai, beres. Nah ini dia DJI Spark-nya. Jadi sebelum Anda menerbangkan drone sebaiknya safety fly bro ya. Baterai kalau bisa dicas full, kemudian remote-nya juga dicas full, dan untuk transmitternya, phone holdernya kalau kita pakai yang bawaan seperti ini tidak akan muat. Jadi kita menggunakan phone holder tambahan. Ini dia phone holder tambahannya. Nah, ini dia phone holder tambahannya. Cuacanya berubah ya. Tadi agak sedikit mendung, sekarang panas lagi. Sebenarnya cuaca yang saya paling senang nerbangin drone itu adalah sedikit agak mendung. Kalau bisa mendung full itu hasilnya akan lebih baik. Tinggal Anda mainkan F-nya saja, mau -3 atau -7. Tapi sekarang ini kayaknya berubah ya. Tapi akan kita coba aja. Ini dia untuk phone holdernya. Sudah pernah kita review juga. Jadi umurnya lama banget nih phone holdernya ini. Jadi kan kita pasang seperti ini. Phone holder eksternal. Kalau handphone Anda kecil, bisa Anda buat ke posisi mereng seperti ini. Tapi kalau phone holdernya besar, handphonenya besar, Anda bisa arahkan seperti ini. 11 in. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya kita akan sedikit sharing mengenai DJI Spark. Jadi drone DJI Spark ini menurut saya adalah drone yang paling sulit diterbangkan untuk mengambil video dari jajaran drone DJI Spark. Why? Jelas, karena gimbalnya masih 2 aksis, ke atas dan mereng ke kiri dan ke kanan. Untuk Rio-nya nggak ada gimbalnya. Itu ya. Jadi kalau Anda biasa menerbangkan drone dengan jempol, Anda tidak akan bisa halus apabila manuvernya menggunakan yaw. Jadi harus tangan 2 dan Anda tahan. Harus jari 2 Anda tahan ya. Seperti ginilah. Kalau Anda terbiasa seperti ini ya. Seperti ini. Merubah frekuensi di radio ya, itu ya. Hasilnya akan lebih bagus. Dan untuk terbang Anda menggunakan kabel ya. Jangan sampai enggak. Bisa sih enggak, tetapi jangkauannya enggak banget.
Kalau pakai WiFi, frekuensinya dari kamera ke transmitter kurang begitu bagus. Nah, jadi WiFi-nya sebenarnya digunakan untuk apa? WiFi pada DJI Spark bukan seperti pada drone MJX. Jadi handphone langsung ke kamera, enggak ya. Jadi menghubungkan antara device untuk melihat tampilan kamera, dianya terhubung dengan remote, bukan terhubung dengan kamera yang ada di drone. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun Anda memiliki drone mau terbang jauh tetapi tidak menggunakan kabel, sama aja, nggak bisa jauh. Itu dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, DJI Spark ini kualitas kameranya hanya 1080 pixel. Jadi pada saat Anda menerbangkan drone dan melihat FPV-nya, dia agak sedikit pecah. Berbeda dengan drone yang sudah 4K dari jajaran drone DJI. Biasanya kalau drone 4K, device-nya nggak mumpuni, dianya akan patah-patah. Kemudian ada efek kotak-kotak warna hijau. Tetapi kalau Anda turunkan kualitasnya untuk FPV ke arah 1040, hasilnya FPV-nya akan lebih bagus, lebih detail, tidak pecah seperti DJI Spark. Nah, itu dia sebenarnya permasalahannya. Dan apakah cuma 2 itu aja? Ada 3 sebenarnya. Satu lagi, baterainya. Kalau Anda belum terbiasa menerbangkan DJI Spark, maka hati-hati terbang di angka persentase 20%. Karena DJI Spark ini kalau dia sudah mendeteksi low baterai, maka otomatis akan RTH. RTH-nya hati-hati ya. Kalau Anda terbang bebas sih aman-aman saja. Kemudian kalau Anda terbang di perkotaan, hati-hati. Karena drone DJI ini akan naik, kemudian akan bergeser dengan mode sport. Jadi hati-hati untuk menerbangkannya. Bisa saja pada saat RTH dia ada pada jalur obstacle yang pernah saya alami di video yang ini. Nah, ini saya liputan, kemudian drone-nya itu sudah minta RTH tetapi tidak naik ke atas, langsung bergeser. Ya, bahaya banget. Itu dia videonya. Dan jangan terlalu berharap dengan mode sportnya. Karena RTH dengan mode sport, sensor di bagian depan tidak akan terbaca untuk rintang halangnya. Jadi obstacle-nya, obstacle avoid-nya tidak akan terbaca. Karena apa? Karena dia menggunakan mode sport. Jadi hati-hati. Sebelum terbang, kita bersihkan dulu lensanya. Cuacanya enak. Saya lebih senang menerbangkan drone di cuaca yang seperti ini. Jangan lupa pasang SD card-nya. Ya. Oke, kita prepare. Sebenarnya Anda take off, jangan sampai ada obstacle di atas ya. Kalau ini ada obstacle di atas, bahaya kalau otomatis RTH atau baterai di remote Anda habis, akan berbahaya banget. Dia akan landing di sini. Tapi karena kita udah, ya kalau bisa dibilang newbie lah ya, newbie, jadi kita terbang di sini aja. Karena di sana mau terbangin panas ya, geser. Panas, kita prepare dulu untuk layarnya. Hubungkan remote dengan drone-nya. Untuk tablet ini bisa Anda dapatkan dengan harga 5.199.000. Nah, ini sudah terhubung, guys. Ya, lihat. Sudah terhubung. Kalau saya bisa bilang lebih enak ya menggunakan
layar besar seperti ini, cuman harus lebih safety lagi untuk phone holdernya. Jadi kalau seperti ini dia akan terlepas. Nah, terlepas, nggak bisa kuat. Jadi Anda harus safety. Kalau bisa menerbangannya jangan terlalu banyak bergerak, agar sudah terhubung untuk layarnya. Agar apa? Agar tidak menambah tekanan pada phone holdernya. Jadi harus diikat. Saya rekam layar dulu ya. Yang punya pengalaman menerbangkan dengan menggunakan tablet, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau bisa yang tablet tanpa SD card, SIM card ya, seperti ini. Jadi apakah bisa menggunakan aplikasi bawaannya? Oke, ini sudah ngerekod, kita take off. GPS-nya 13, baterai remote-nya 68. Penting juga ya baterai remote-nya, karena kondisi apapun maka baterai dari remote akan digunakan mengecas handphone Anda, device yang Anda gunakan, itu pasti. GPS. Oke, GPS sudah terbang. DJI Spark-nya udah terbang, GPS-nya udah oke. Dan kita FPV ya, FPV seperti ini. Kita arahkan dulu untuk layarnya, kameranya. Yang saya tadi bilang, untuk drone DJI Spark ini yaw-nya, nah ini bisa halus karena saya menerbangkan dengan 2 jari untuk menggenggam throttle-nya. Jadi yaw-nya agak halus. Berbeda kalau Anda menerbangkan dengan 1 jari, tuas jempol aja, hasilnya kurang begitu bagus. Contoh ya, kita contohkan seperti ini. Nah, dia ada delay-nya, ada jedahnya seperti itu. Kalau saya terbang itu awal pasti diusahakan ngerekod ya, karena footage seperti ini Anda bisa ngambil juga. Kita tes dari bawah dulu, langsung Anda ambil dengan mengarahkan tuas throttle ke atas, seperti ini. Tahan dengan 2 jari ya, hasilnya akan lebih bagus tuh ya, keren. Jadi sinematiknya dapat. Apakah tidak ada rintangan di atasnya? Aman. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya biasa menerbangkan drone DJI Spark. Untuk yang kedua, usahakan Anda mengambil gambar itu dengan 1 arah terbang aja. Contohnya dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau dari depan ke belakang, bergeser ke kiri atau ke kanan ya. Hindari yaw kalau Anda tidak siap untuk menggunakan 2 jari untuk mengendalikan drone Anda. Jadi bisa maju seperti ini. Hindari yaw. Hindari yaw-nya, arahkan kamera ke bawah boleh ya. Seperti itu. Kalau ke bawah agak noise, kita ke depan aja kameranya. Kemudian bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, itu dia gimbalnya masih bisa menghadapi goncangan dengan cukup baik. Tetapi kalau yaw agak berbeda. Kita coba ya yaw ya. Ini yaw dengan 2 jari. 2 jari saya tahan. Memang agak sedikit lebih sulit sih menerbangkan DJI Spark ini. Ini dia yaw-nya. Kalau saya bisa bilang sih lumayan halus ya. Lumayan halus untuk yaw-nya. Karena saya sudah terbiasa dengan menggerakkan tuasnya dengan 2 jari. Kalau dengan 1 jari nanti akan kita praktekkan. Jadi kita terbang dulu. Untuk tampilannya, mantap. Besar layarnya, bebas kita melihatnya tanpa halangan ya. Ini dengan 2 jari saya yaw. Kita putar ke arah sini. Kalau kita menggerakkan dengan 1 jari tanpa bisa dikontrol, biasanya seperti ini.
ya. Akan sedikit lebih cepat dianya. Kemudian kalau seperti ini, perpindahan dari kiri ke kanan juga seperti itu, akan terlihat banget kalau Anda menggunakan satu jari. Jadi usahakan terbangnya pelan saja. Kalau Anda ingin balik posisi, terbangnya pelan saja. Kemudian Anda tahan seperti ini, hasilnya akan lebih baik. Ingat-ingat baterainya ya. Untuk menerbangkan drone DJI Spark, baterainya kurang begitu bersahabat. Jadi kalau bisa terbang aman, 30% balik. Usahakan sudah balik. Atau 30% sudah dalam keadaan Anda menuju titik pulang. Tidak ada kendala untuk penerbangan menggunakan Xiaomi Mi Pad. Xiaomi Mi Pad 5 seperti ini. Wih, hampir kena pohon ya. Jadi, oh iya, saya lupa menyampaikan kalau terbang menggunakan DJI Spark ini, kameranya dia ngezoom. Jadi jangan khawatir nabrak, karena FPV-nya agak sedikit ngezoom. Jadi nggak realistis. Terlihat dekat, tapi sebenarnya drone itu masih jauh. Nah, biasanya saya sambil turun ya, kemudian sambil turun. Ini ketinggiannya di 63, sambil turun ke 56. Jadi saya tahan dengan dua jari seperti ini. Masih sedikit lebih halus ya, tapi masih ada jeda sih. Seperti apa ya? Seperti agak nyangkut dia gambarnya. Beda memang kalau kita menerbangkan drone Phantom gitu yang sudah 3 aksis gimbal, lebih halus pada saat kita berbelok. Baterai 55, kita manuver lagi sambil turun ya. Nah ya, dia agak sedikit lebih kasar untuk manuver beloknya. Ketinggian 2 meter. Dan lebih enak sih. Cuman ya pecah sih sebenarnya. Lebih besar, hasilnya juga pecah masih. Karena itu tadi, memang kualitas FPV-nya dia 1080 pixel. 1080 pixel, dan hasil kameranya pun juga sama 1080 pixel. Berbeda dengan kita menerbangkan Phantom, dari hasilnya 4K, kalau kita turunkan ke 1080 hasilnya masih sangat bagus. Hijaunya dia dapat ya, hijaunya masih dapat. Ini kita terbang 2 meter di atas permukaan air. Asik juga ya kita nerbangin ya di air seperti ini. Dan hati-hati memang kalau Anda nerbangkan di air di danau seperti ini, karena ya itu tadi, kalau jatuh jangan sampai ya. Mau nyarinya kayak apa ke tengah sana, berenang juga kagak bisa, dalam ini danaunya. Danaunya dalam. Ini saya dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Dan baterai 41%, tanpa ada kendala. Dari Xiaomi-nya tidak ada lag juga. Untuk pergerakannya tidak ada lag, tidak ada patah-patah, tidak ada frame yang pecah. Support banget untuk drone DJI dengan menggunakan Litchi ya. Kalau aplikasi bawaannya memang kendalanya yang saya hadapi seperti itu, tidak support sebenarnya. Jadi pada saat dianya ekstrak data nggak bisa jalan persentasenya.
persentasenya tidak jalan. Oke. Ini dia drone-nya. Masih ada 30%. 30% kita balik aja. Xiaomi Pad 5 dengan RAM 6 GB. Kemudian prosesor 680 Snapdragon. Layarnya WQHD. Untuk menerbangkan DJI Spark masih bisa ngatasi. Ya, seperti ini dia. Ini yang saya maksud. Kalau dianya mereng seperti ini, giro pada gimbalnya itu dia berfungsi. Ya. Kemudian naik turunnya seperti ini. Dia masih bekerja. Tapi pada saat begini dia tidak bekerja. Kenapa? Ya memang tidak ada gimbalnya. Gimbalnya masih 2 aksis. Aksis yang pertama, aksis yang kedua. 3 aksis gini. Tapi di DJI Spark tidak ada 3 aksis. Hanya 2 aksis. Dan itu dia untuk menerbangkan drone dari DJI Spark dengan menggunakan Xiaomi Pad 5. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi tekniknya Anda menerbangkan drone DJI Spark kalau memang Anda mau gunakan di tahun 2022 sampai 2025 pergerakannya ya. Kalau bisa pergerakannya satu arah, hindari pergerakan yaw. Kalau Anda memang pertama kali menerbangkan drone ini. Tetapi kalau saya menggunakan 2 jari seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian tengah sini biasanya saya tekan di remote dan saya tahan seperti ini. Jadi dia pergerakannya konstan, kecepatannya sama, minim pergerakan yang tidak perlu, yang mengakibatkan gambar itu kurang bagus. Sudah mulai panas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dari diri saya pribadi, semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.